Jumpa lagi di channel Kerot Susu. Novel Dr. Genius Fang Qiu. Bab 165. Lainnya. Semua gempar. Apa? Apakah Anda semua meragukan perilaku UJCM? Aku belum curiga ada yang mencurigakan sejak kita peringkat terakhir tapi kamu benar-benar mencurigai kita. Apakah ada aturan di sini? Apakah kamu tahu wilayah siapa ini? Nyonya rumah di atas panggung tidak tahu harus berbuat apa. Aku belum pernah bertemu dengan situasi ini. Dia buru-buru menoleh untuk melihat Chen Yinseng dan orang-orang lain yang duduk di bawah panggung sepanjang waktu. Chen Yinseng tampak sangat muram. Tidak hanya nyonya rumah tetapi juga para pemimpin universitas lain memusatkan perhatian mereka pada Chen Yinseng. Jelas sekali. Mereka semua mulai curiga. UJCM memang ingin menang, tetapi mereka tidak dapat melakukan hal yang tidak bermoral. Universitas Pengobatan Cina Jiangjing kami adalah universitas dengan perilaku medis dan etika medis. Moto sekolah kami adalah bahwa seorang dokter yang sangat terampil harus tulus. Chen Yinseng mendengus dingin dan berkata, tapi karena Anda mencurigai ada sesuatu yang mencurigakan dengan universitas kami, tolong katakan apa yang ingin Anda lakukan dan kami akan mengikutinya karena kami memiliki hati nurani yang bersih. Baik. Semua siswa yang hadir dari UJCM berteriak serempak. Tepuk tangan meriah. Nyonya rumah memandang Wang Zixing dengan tergesa-gesa. Mudah. Tapi Wang Zixing tidak takut sama sekali. Sebagai gantinya, dia berkata dengan tenang, melewati angka di bagian bawah responden dan mengubah nama universitas menjadi angka yang sesuai di layar. Dan kemudian menempatkan semua responden bersama untuk mengacaukan mereka. Setelah menekan responden, nomor akan menyala di layar dan kemudian kami memeriksa responden siapa yang sesuai dengan nomor tersebut. Dia telah berpikir dengan sangat jelas untuk menghilangkan semua faktor kecurangan. Jika Anda tidak tahu berapa jumlah responden di tangan Fang Qiu, bagaimana Anda menipu? Mendengar itu, para kandidat dari semua universitas mengangguk. Itu memang ide yang bagus. Nyonya rumah dengan cepat melihat Chen Yinseng di bawah panggung. Melihat Chen Yinseng menganggukkan kepalanya, dia langsung berkata, oke. Staf, silakan naik ke atas panggung dan lakukan seperti yang dikatakan siswa. Mendengar itu, staf di bawah panggung datang dengan tergesa-gesa, mengatur dan menempelkan angka. Segera, transformasi semua responden selesai dan nama-nama universitas di layar diubah menjadi angka. Para responden disatukan di atas meja kayu baru di tengah panggung dan tidak terorganisir. Ketika semuanya sudah siap, nyonya rumah melangkah maju dan berkata, setiap tim mengirim satu orang untuk maju. Wang Zixing langsung berdiri tanpa mengatakan apapun. Dia secara provokatif melirik Fang Qiu sambil berjalan ke pusat. Fang Qiu tersenyum dan berdiri. Ayolah. Jiang Miaoyu mendorong Fang Qiu dengan suara rendah saat dia menatapnya. Fang Qiu mengangguk. Ketika dia berjalan menuju pusat, dia berkata seolah-olah untuk dirinya sendiri dan untuk semua orang lain, jika benar-benar ada sesuatu yang mencurigakan, mengapa kita tidak mengambil 3 pertanyaan pertama? Jika benar-benar ada sesuatu yang mencurigakan, mengapa mereka membiarkan kita meraih 3 kali berturut-turut, yang sangat jelas? Berseru melawan ketidakadilan. Sebagai dokter pengobatan Tiongkok, dia harus memiliki keberanian dan dorongan seperti itu. Jadi, dia mengagumi perilaku Wang Zixing dan muridnya. Tapi hanya ada sesuatu yang salah dengan pikirannya. Di bawah panggung. Mendengar kata-kata Fang Qiu, orang-orang segera bersorak hangat. Baik. Mereka semua bertepuk tangan, memandang Wang Zixing dan 8 universitas lainnya secara provokatif. Meskipun tamparan ini tidak menyengat, setidaknya kami mengecewakanmu. Namun, selanjutnya, itu akan sampai ke Fang Qiu. Apakah kita bisa menyerang balik dengan sukses dan tanpa ampun menamparkan wajah mereka, itu terserah Fang Qiu. Para kandidat dari 7 universitas lainnya juga datang ke meja kayu di tengah panggung. Para responden benar-benar kacau. Sekarang kalian masing-masing memilih satu. Kata nyonya rumah. Kamu duluan. Fang Qiu berkata dengan tidak tergesa-gesa, aku akan mendapatkan yang terakhir setelah kamu memilih. Wang Zixing mendengus dingin dengan suara rendah, menjangkau dan langsung memilih satu. Tidak masalah yang mana yang mereka pilih karena tidak ada yang tahu nomornya. Ketika 7 orang lainnya juga selesai memilih, Fang Qiu mengulurkan tangan untuk mengambil yang kesepian terakhir ke depannya. Perlombaan jawaban berlanjut. Melihat mereka semua selesai memilih, nyonya rumah hanya terus berkata, pertanyaan no. 9. Hubungan antara hati dan ginjal terutama, A. Esensi dan darah. B. Bubar dan simpan Qi. C. Bubar dan segel. D. Menyimpan darah dan mengontrol air. E. Menyimpan darah dan segel. Tolong cepat untuk menjawab.
9 orang di sekitar meja kayu menyatukan para responden tepat ketika Nyonya Rumah selesai berbicara. Belip. Suara itu menyebar. Semua orang melihat layar lebar sekaligus. 4. Di layar lebar, nomor ditampilkan. Siapa ini? Mereka semua menonton 9 orang di atas panggung saat mereka menahan napas dengan penuh perhatian. Para pemimpin di bawah panggung juga duduk tegak dan ingin tahu siapa orang itu. Tolong tunjukkan nomor Anda. Nyonya Rumah juga berkata ingin tahu. Wang Zixing tersenyum dengan percaya diri dan mengangkat respondennya. Hasil dari jumlah di bagian bawah respondennya adalah 9. Melihat nomor itu, dia langsung menggelapkan wajahnya. Sebenarnya bukan aku. Saya yakin bahwa saya bisa mendapatkannya saat ini. Tapi tidak apa-apa kalau bukan aku. Selama itu bukan Fang Qiu dari UJCM. Yang lain juga memeriksa nomor mereka juga. Tak satu pun dari mereka adalah no. 4. Jadi, mereka semua memandang dengan tidak percaya pada responder di tangan Fang Qiu. Anda lagi. Fang Qiu mengangkat responden di tangannya. Sangat jelas bahwa jumlah di bagian bawah responden adalah 4. Universitas Pengobatan Cina Jiangjing, tolong jawab. Saat Nyonya Rumah melihat nomor itu, dia segera mengumumkan dengan keras. Tiba-tiba, semua orang yang hadir terkejut. Tepuk-tepuk-tepuk. Tepuk tangan hangat meledak seperti badai. Haha, tamparan di wajah. Apakah kamu tidak punya apa-apa untuk dikatakan? Kamu bilang kita curang. Kami akan mengajari Anda bagaimana berperilaku. Wang Zixing harus marah sampai mati. Sungguh tamparan di wajah. Pah-pah. Para mahasiswa Universitas Pengobatan Cina Jiangjing semuanya senang. Anak baik, yang termuda. Sun Hao dan Zhou Xiaotian bahkan tertawa lepas. Keduanya memberi acungan jempol kepada Fang Qiu di atas panggung. Ini juga membuat Chen Yinseng dan Qi Kaiwen di kursi pemimpin menghela napas lega segera. Mereka berdua memalingkan kepala, tersenyum pada para pemimpin universitas lain. Lihat, apa lagi yang bisa kamu katakan? Para pemimpin semua universitas tercengang. Kemudian mereka tidak mengatakan apa-apa seolah-olah tidak ada yang terjadi. Tapi mereka bergumam di hati mereka. Ya dewa, ini benar-benar berfungsi. Para siswa dari universitas lain di atas panggung juga terkejut dengan hasilnya. Apakah benar-benar tidak ada yang mencurigakan? Tapi jika benar-benar tidak ada yang mencurigakan, bukankah kecepatan dan reaksi tangan Fang Qiu sangat cepat? Bagaimana mungkin dia lagi? Bagaimana dia bisa lebih cepat dariku? Wang Zixing mengertakkan gigi dan terlihat sangat sedih. Ketika dia menekan responden, dia sangat percaya diri. Tetapi hasilnya sangat mengecewakan. Bukan dia, tetapi juga dia mendapat tamparan di wajah oleh Fang Qiu dari UJCM yang dia curigai, yang membuatnya sangat tidak nyaman. Aku tidak percaya bahwa pertanyaan selanjutnya masih akan dijawab olehmu. Melihat pandangan tenang Fang Qiu, Wang Zixing menyipitkan matanya dan tampak muram. Jawabannya adalah A dan C. Fang Qiu tidak peduli dengan mata dan pertengkaran, tetapi langsung menjawab. Benar. 1 poin lagi untuk pengobatan Cina Universitas Jiangjing. Setelah Nyonya Rumah mengumumkan hasilnya, dia memandang Wang Zixing dengan ragu-ragu dan bertanya, siswa ini, apakah masih perlu untuk mengacaukan responden? Atau lanjutkan. Sebuah kata yang tidak disengaja dianggap serius oleh pendengar. Kedengarannya seperti ejekan besar ketika Wang Zixing mendengar itu. Iya nih. Kata Wang Zixing sambil menggertakkan giginya. Nyonya Rumah mengangguk dan maju untuk mengacaukan semua responden secara pribadi. Di bawah panggung. Suasananya sedikit berbeda dari sebelumnya. Para mahasiswa UJCM hanya melihat para responden tidak terorganisir dengan mata dingin. Biarkan mereka tidak terorganisir. Ngomong-ngomong, akhirnya kita akan tetap jadi. Mereka percaya bahwa Fang Qiu dapat terus mengambil hak untuk menjawab pertanyaan. Mereka mempercayainya secara tak bisa dijelaskan. Para responden tidak terorganisir lagi. Fang Qiu masih menunggu universitas lain untuk memilih responden dan kemudian dia mengambil yang terakhir. Nyonya Rumah memberi pertanyaan lagi. Balapan jawaban dimulai. Belip. Jumlahnya 8. Semua orang menunjukkan responden di tangan mereka. Itu jelas masih Fang Qiu. Wang Zixing tampak sangat muram dan matanya penuh rasa tidak percaya. Para responden tidak terorganisir lagi. Mereka memilih lagi dan menjawab lagi. Itu masih Fang Qiu. Lagi. Itu masih Fang Qiu. Melihat ini, para mahasiswa dari pengobatan Tiongkok Universitas Jiangjing yang mengitari kompetisi sangat bersemangat. Haha, bukankah kamu mengatakan ada sesuatu yang mencurigakan? Kami telah mengikuti apa yang kamu katakan 4 kali. Kenapa masih Fang Qiu kita? Kamu tidak bisa mengambilnya. Aku bisa merasakan betapa sakitnya tamparan di wajah mereka.
Mereka bengkak, bukan. Kecurigaanmu telah menyebabkan masalah bagimu. Jika Anda tidak mencurigai kami, Anda semua masih bisa mengkritik kecurangan UJCM dalam hati. Tetapi sebagai hasilnya, itu telah membersihkan nama UJCM tetapi Anda memiliki masalah. Tut-tut. Orang-orang ini tercengang. Fang Qiu benar-benar face hand no. Satu di UJCM. Lihat. Ini hanya disebut kekuatan. Ayolah. Biarkan saya melihat berapa banyak pertanyaan yang dapat diambil oleh orang-orang yang mencurigai universitas kami dari Fang Qiu. Mereka memandang Wang Zixing sambil berdiskusi, mata mereka penuh cemoohan. Wang Zixing benar-benar tercengang. 4 kali berturut-turut. Menambahkan 4 kali sebelumnya, kita telah meraih hak 8 kali berturut-turut. Dan itu adalah orang yang sama. Faktanya adalah dia adalah salah satu dari 2 siswa terbaik di Universitas Pengobatan Cina Huisu. Dia tidak hanya belajar dengan baik tetapi juga dikenal sebagai orang yang hebat oleh siswa lain dalam permainan. Ia juga dianugerahi sebagai raja dalam game operasional karena ia tidak terkalahkan dalam operasinya. Tapi sekarang, hanya dalam balapan jawaban yang sederhana, dia berulang kali dikalahkan oleh seorang pria bernama Fang Qiu, yang membuatnya sangat-sangat marah. Lanjutkan. Sambil menggertakkan giginya, Wang Zixing berteriak ketika dia menenggelamkan suaranya. Dia tidak percaya bahwa dia tidak bisa meraihnya. Nyonya rumah terus memberikan pertanyaan. Hasil dari itu masih Fang Qiu. Lagi, itu masih Fang Qiu. 10 pertanyaan berturut-turut. Mereka semua ditangkap oleh Fang Qiu dan dia menjawab setiap pertanyaan dengan benar. Wajah Wang Zixing mendung sepenuhnya. Tidak seperti sebelumnya, kepercayaan dirinya benar-benar hilang. Dia menjadi sangat frustrasi. Dan dengan tidak percaya penuh wajahnya. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana ini mungkin? Wang Zixing terus mengulangi kalimat ini di dalam hatinya. Para siswa dari universitas lain juga menatap dengan tak percaya pada Fang Qiu dengan mata terbuka lebar, seolah-olah mereka sedang melihat monster. Bagaimana mungkin ada orang seperti itu di dunia? Balapan jawaban adalah tentang celah kecil. Bahkan jika kecepatan tangannya sangat cepat, dia pasti akan membuat beberapa kesalahan. Dia tidak selalu bisa seakurat itu. Bahkan jika kamu bisa lebih cepat dari 1 orang, bisakah kamu lebih cepat dari 8 orang? Bahkan jika kamu bisa lebih cepat dari 8 orang sekaligus, bisakah kamu lebih cepat dari 8 orang selama 18 kali berturut-turut? Tapi Fang Qiu baru saja berhasil. Tapi bagaimana caranya? Seberapa cepat kecepatan tangannya? Bukan hanya para kandidat di atas panggung. Bahkan para siswa yang hadir pun terkejut. Pada awalnya, mereka hanya merasa salah di hati mereka, berharap Fang Qiu bisa melakukan sedikit lebih baik untuk menamparkan wajah mereka yang curiga UJCM. Tapi tak satu pun dari mereka mengharapkan itu. Fang Qiu sebenarnya sangat mengagumkan. Sepertinya dia bahkan tidak memberikan satu pertanyaan kepada lawan. Dia akan memakan semua daging tanpa meninggalkan sup untuk orang lain. Terima kasih masih bersama channel Carrot Susu. Bab 166. Baik. Di kursi pemimpin, kata Chen Yinseng sambil tersenyum. Dia berkata dengan penuh emosi di dalam hatinya, Fang Qiu layak menjadi mahasiswa Universitas Pengobatan Cina Jiangjing. Dia adalah kandidat berbakat dari universitas kami dan memiliki momentum kuat yang tak terkalahkan. Saya tidak berharap bahwa Fang Qiu bisa melakukan itu. Qi Kaiwen juga tersenyum sangat bahagia. Dia hanya tahu bahwa Fang Qiu belajar dengan baik, tetapi dia tidak berharap bahwa, selain belajar, Fang Qiu benar-benar memiliki metode yang luar biasa, yang benar-benar memperluas wawasannya. Kecepatan tangannya dan kecepatan reaksi sangat mengagumkan. Tidak peduli seberapa sulitnya mereka, pertandingan harus terus berjalan. Atau bisa dikatakan bahwa mereka terus terkejut atau tidak bisa berkata-kata. Pada awalnya, mereka berpikir tentang mengambil beberapa pertanyaan dari Fang Qiu. Kemudian, mereka menyerah. Mereka tahu dengan jelas bahwa mereka tidak dapat mengambil pertanyaan tetapi mereka masih perlu melakukan itu. Sangat depresi. Pertanyaan ke-22 diambil oleh Fang Qiu dari UJCM. Pertanyaan ke-23 diambil oleh Fang Qiu dari UJCM. Sampai pertanyaan ke-30 selesai dijawab. Selain 4 pertanyaan pertama yang diambil oleh orang lain, Fang Qiu benar-benar tidak membuat konsesi sama sekali bahkan untuk 1 pertanyaan. Telah meraih semuanya. Yang paling menyebalkan adalah dia tidak menjawab 1 pertanyaan yang salah. Kenapa kamu tidak berdiskusi dengan teman sekolahmu dan kemudian menjawab pertanyaan? Mungkin Anda salah menjawab pertanyaan setelah berdiskusi dengan teman sekolah Anda. Faktanya, pada awalnya, Fang Qiu tidak mau melakukannya. Lagi pula, para siswa dari 8 universitas ini datang ke universitas saya untuk menghadiri kompetisi. Saya harus menunjukkan rasa hormat kepada mereka.
Namun, ketika dicurigai di depan umum, Fang Qiu sepenuhnya mengusir pikiran di dalam hatinya. Anda berada di UJCM tetapi Anda mencurigai UJCM di depan umum. Ini tamparan di wajahnya. Karena mereka curiga, biarkan mereka melihat kecepatan tangan absolut. Setelah menjawab 30 pertanyaan, semua terdiam di aula. Mereka benar-benar tidak dapat menemukan kata untuk menggambarkan kinerja Fang Qiu. Sebuah keajaiban. Bahkan itu sebuah keajaiban, dia tidak bisa mengambil 26 pertanyaan berturut-turut. Saya pikir saya telah menemukan keterampilan lain yang termuda. Sun Hao berkata kepada Zhou Xiaotian di sebelahnya dengan senyum masam. Itu benar. Tapi Zhou Xiaotian menyentuh dagunya dan berkata sambil berpikir, tapi sepertinya keterampilan ini hanya bekerja pada balapan jawaban. Tepat setelah itu, matanya tiba-tiba bersinar. Dia berkata, tidak. Itu juga berfungsi dalam mengambil makanan saat makan. Kita harus waspada terhadap yang termuda saat kita pergi makan malam bersama di masa depan. Kecepatan tangannya terlalu cepat. Zhou Xiaotian dan Sun Hao saling memandang dan mengangguk bersama dengan perasaan mendalam tentang krisis. Pada saat ini, statistik skor babak kedua berakhir. Untuk Universitas Pengobatan Cina Jiangjing, putaran pertama 17 poin ditambah putaran kedua dari 26 poin luar biasa adalah total 43 poin, yang membuat mereka kuat di tempat pertama. Melihat skor tinggi UJCM, para kandidat dari universitas lain sangat terdiam. Kami juga tahu jawaban dari 30 pertanyaan ini, tetapi kami tidak dapat mengambil prioritasnya. Kami ingin menjawab tetapi kami tidak memiliki peluang. Kami tidak berdaya. Karena kita telah bertemu dengan seorang pria yang memiliki tangan abnormal. Para pemimpin universitas di bawah panggung tampak lebih suram. Situasi saat ini adalah bahwa UJCM telah meninggalkan kami jauh di belakang. Kita hanya bisa terus berjalan dan bergegas mengejar, jika tidak, kita akan kehilangan muka. Setelah menambahkan poin akumulasi dari babak pertama dan babak kedua, Universitas Pengobatan Cina Jiangjing untuk sementara menempati peringkat pertama saat ini. Pada saat ini, Nyonya Rumah memperkenalkannya sambil tersenyum dan kemudian berkata, tim lain tidak menyerah. Selanjutnya, kita akan memiliki kompetisi putaran ketiga. Selama Anda bekerja keras, Anda pasti akan memiliki kesempatan. Berbicara tentang ini, Tuan Rumah melirik kartu tangan dan melanjutkan, babak ketiga adalah tentang pertanyaan opsional. Pertanyaan-pertanyaan dibagi menjadi 3 tingkatan, A, B, dan C. Pertanyaan di tingkat A adalah yang paling sulit dan pertanyaan-pertanyaan di tingkat C adalah yang paling mudah. Setiap level memiliki 6 set pertanyaan. Ada total 18 set pertanyaan dan ada 10 pertanyaan di setiap set. Aturan kompetisi adalah itu. Setiap tim menggunakan responden untuk mengambil prioritas memilih pertanyaan. Orang yang pertama kali meraih prioritas dapat memilih pertanyaan dengan kesulitan yang berbeda untuk dijawab. Setiap tim hanya memiliki 2 peluang untuk memilih pertanyaan dan hanya dapat memilih 1 set pada 1 tingkat pertanyaan untuk dijawab. Tim terakhir akan memilih 1 set di antara 2 set pertanyaan yang tersisa. Setelah pertanyaan dipilih, setiap tim harus menjawab pertanyaan dan tidak dapat memilih untuk menyerah menjawab. Setelah setiap putaran meraih pertanyaan, jumlah set akan berkurang sesuai. Skor 5 poin untuk pertanyaan level A, 3 poin untuk pertanyaan level B, dan 2 poin untuk pertanyaan level C. Selain itu, masing-masing tim tidak dapat memilih serangkaian pertanyaan yang sama dengan tim lain. Batas waktu untuk setiap rangkaian pertanyaan adalah 100 detik. Nilai jika jawabannya benar dan kurangi jika jawabannya salah. Jika jawaban yang salah lebih dari sepertiga, semua jawaban akan dihitung sebagai salah. Setelah mengumumkan aturan, Nyonya Rumah bertanya, apakah saya jelas? Sebelum orang lain menjawab, Wang Zixing tiba-tiba berdiri lagi dan berkata dengan keras, ini tidak adil. Nyonya Rumah tidak mengharapkan seseorang untuk berdiri dan memiliki ide yang buruk. Dia bertanya dengan ragu, apa yang tidak adil? Tentang ini, kecepatan tangan Fang Qiu terlalu cepat. Balapan jawaban tidak adil. Wang Zixing berkata dengan malu. Dia sangat malu sekarang. Meskipun dia mengakui bahwa dia memang telah salah memahami Fang Qiu dan bahwa kecepatan tangan Fang Qiu sangat kuat, ini adalah kompetisi pengetahuan, bukan kompetisi kecepatan tangan. Dia tidak peduli jika dia kalah dari Fang Qiu dalam kecepatan tangan selama dia tidak akan kalah dalam kompetisi pengetahuan. Jika kita melanjutkan balapan jawaban, itu tidak adil bagi universitas lain. Apa? Kecepatan tangannya terlalu cepat. Para hadirin tertawa terbahak-bahak. Dia telah membenci Fang Qiu sejak sekarang dan dia bahkan membenci perilaku universitas. Setelah menamparkan wajah, Anda keluar untuk menyalahkan bahwa kecepatan tangan Fang Qiu cepat. Mengapa Anda tidak menyalahkan diri sendiri dan bukannya menyalahkan orang lain?
Nyonya rumah tidak berharap Wang Zixing mengatakan itu. Dia berkata sambil tersenyum, bersaing untuk menjawab juga merupakan bagian dari kekuatan. Apakah ada orang lain yang punya masalah? Saat dia bertanya, para kandidat dari universitas lain semuanya mengambil kesempatan untuk berbicara. Aku setuju dengan murid ini. Ini tidak adil. Kami tidak bisa bersaing untuk menjawab. Saya meminta untuk mengubah aturan. Mereka juga takut dengan kecepatan tangan Fang Qiu. Jika kita benar-benar terus menekan responden, kita tidak perlu bersaing hari ini. Biarkan saja para siswa UJCM bermain sendiri. Setelah melihatnya, para penonton di bawah panggung tersenyum. Mereka telah ditakuti oleh Fang Qiu. Kau tahu betapa hebatnya UJCM kita. Nyonya rumah rupanya tidak berharap bahwa begitu banyak orang akan menyatakan ketidaksetujuan mereka. Dia buru-buru menatap Chen Yinseng. Melihat Chen Yinseng mengangguk, Nyonya rumah segera mengerti. Dia menoleh untuk melihat Wang Zixing dan bertanya, jika Anda pikir itu tidak adil, apa saran Anda? Wang Zixing juga yang mengusulkan saran sebelumnya. Kali ini, Nyonya rumah secara alami meminta nasihatnya. Gunting batu kertas. Wang Zixing berkata dengan wajah merah. Mendengar ini, seluruh hadirin tertawa terbahak-bahak. Bahkan para pemimpin universitas tidak bisa menahan senyum. Dalam kompetisi berkualitas tinggi seperti itu, dia secara tak terduga menyarankan untuk menggunakan kertas gunting sebagai aturan. Ini sangat abnormal ketika kamu memikirkannya. Nyonya rumah menoleh untuk melihat Fang Qiu, matanya penuh pertanyaan. Keduanya baik-baik saja untukku. Fang Qiu berkata. Nyonya rumah mengangguk dan kemudian berbalik. Dia memandang Chen Yinseng yang duduk di bawah panggung dan bertanya, Presiden Chen. Karena Fang Qiu berpikir tidak apa-apa, mari kita ikuti ini. Pengunjung adalah tamu. Mari kita patuhi permintaan tamu. Kata Chen Yinseng. Baik. Nyonya rumah mengangguk. Kemudian dia melirik ke 9 tim universitas dan berkata, dalam hal ini, setiap tim mengirim 1 orang. Ayo mainkan batu kertas gunting. Saat dia selesai berbicara, 8 kandidat lainnya dari pengobatan Cina Universitas Jiangjing segera menoleh untuk melihat Fang Qiu bersama. Jelas, mereka telah menyetujui bahwa Fang Qiu adalah pemimpin tim mereka. Yah, aku akan pergi. Mengetahui apa yang mereka maksud, Fang Qiu melangkah keluar secara langsung. UJCM telah memilih 1 orang dan Universitas Pengobatan Cina Jingbei juga telah memilih 1 orang. Ternyata Jiang Mengji. Tetapi pengobatan Cina Universitas Huizu memilih Tao Yiran daripada Wang Zixing, mungkin karena kegagalan sebelumnya. Di bawah pengaturan Nyonya rumah. Orang-orang yang dipilih oleh 9 universitas datang ke tengah panggung dan akan bermain gunting batu kertas. Ketika penonton di bawah panggung melihat adegan ini, mereka merasa seperti tidak menonton kompetisi pengetahuan tetapi sebuah variety show di mana sekelompok orang sedang bermain game. Mereka merasa sangat menyenangkan. Siap. Nyonya rumah bertanya. 9 dari mereka mengangguk. Yah, aku akan hitung 3, 2, 1. Anda menyatukan tangan Anda. Nyonya rumah segera menghitung, 3, 2,1. 9 dari mereka melemparkan tangan mereka pada saat yang sama. Hasil dari 3 batu, 3 kertas, dan 3 gunting. Untuk pertama kalinya, mereka mendapat hasil seri. 3, 2, 1. Nyonya rumah berteriak lagi. 9 dari mereka melemparkan 4 batu, 4 kertas, dan 1 gunting. Mereka mendapat hasil imbang lagi. Semua orang sangat tertekan. Mereka gugup dalam 2 putaran sia-sia. Dibandingkan dengan kegugupan mereka, Fang Qiu malah tenang. Alam gurunya sangat berguna. Pada saat orang-orang ini akan melempar tangan mereka, dia sudah tahu apa yang akan dilemparkan oleh orang-orang ini dengan otot dan tulang isyarat mereka, jadi dia tidak memiliki tekanan. Dalam 2 putaran pertama, yang lain melempar dengan berantakan dan tidak ada kesempatan untuk menang, jadi dia juga secara acak melemparkan tangannya. Selama ada kesempatan, itu adalah waktu untuk tembakannya. Ketiga kalinya. 3, 2, 1. Ketika Nyonya rumah selesai berbicara, mereka bersembilan bergerak bersama. Fang Qiu segera memperhatikan bahwa ke-6 dari mereka akan melempar batu kali ini dan 2 lainnya akan melempar kertas. Inilah kesempatannya. Fang Qiu mengangkat mulutnya. Selama dia melempar kertas, dia bisa menang. Tapi tepat ketika dia akan melempar kertas, dia tiba-tiba menemukan bahwa Jiang Mengji adalah salah satu dari 6 siswa yang akan melempar batu. Sebuah pikiran muncul di benaknya. Fang Qiu langsung melempar gunting. Putaran ini terpaksa naik level lagi. Dan babak ini selesai dengan cepat dan tidak ada yang menyadarinya. Melihat ujungnya didasi lagi, yang lain sangat tertekan. Kapan itu akan berakhir?
Tapi Fang Qiu hanya tersenyum. Babak keempat berlanjut. 3 gunting dan 5 kertas. Apa yang Jiang Meng lemparkan adalah kertas. Fang Qiu menyelamatkan Jiang Mengji lagi dengan batu. Jiang Mengji tampaknya menyadari sesuatu. Dia melirik Fang Qiu dengan rasa ingin tahu. Mengapa orang ini selalu berbeda dari yang lain? Tentu saja, dia tidak menemukan bahwa Fang Qiu telah menyelamatkannya. Dia hanya berpikir bahwa pikiran Fang Qiu adalah alternatif kecil. Setelah 4 ikatan berturut-turut, orang-orang di bawah panggung yang telah mengharapkan hasilnya juga sangat tertekan. Mengapa ini belum berakhir? Tepat ketika mereka mengalami depresi, akhirnya giliran pada putaran kelima. Fang Qiu jelas memperhatikan bahwa mereka berempat akan melempar kertas. Gunting. Sebuah pikiran muncul di benaknya. Fang Qiu dengan cepat memperhatikan bahwa Jiang Mengji dan 3 orang lainnya akan melempar gunting, jadi dia segera melempar gunting. Mereka berlima termasuk Fang Qiu menang. 4 lainnya dihilangkan dan mereka akan menyelesaikan urutan dengan gunting batu kertas sendiri. Keempat kandidat yang telah tersingkir pergi ke samping untuk menonton pertandingan tanpa daya. Saat ini, ada 5 orang di panggung. Orang-orang di antara penonton dengan cepat duduk tegak. Akhirnya, ada beberapa orang yang menang dan ada yang kalah. Siapa yang akhirnya akan menang? Berlangsung. Nyonya Rumah berteriak, 3, 2, 1. 1 ronde lagi. 3 gunting, 1 kertas, dan 1 batu. Jiang Mengji sekali lagi berada di ujung kekalahan dan diselamatkan lagi oleh Fang Qiu. 3 kandidat lainnya tidak bisa berkata-kata. Setiap kali ketika hasilnya menunjukkan bahwa seseorang akan menang, apa yang dilemparkan Fang Qiu berbeda dari kita, yang membuat mereka selalu dalam dasi. Apakah kamu disengaja? Fang Qiu juga sangat tidak berdaya. Jiang Mengji selalu melakukan kesalahan. Saya hanya bisa menyelamatkannya terus-menerus. Akhirnya, dengan bantuan Fang Qiu, setelah 10 kali berturut-turut. Di atas panggung hanya tersisa Jiang Mengji dan Fang Qiu. Saat pertempuran yang menentukan akan datang. Yang pertama mengambil hak untuk memilih pertanyaan adalah Universitas Pengobatan Cina Jingbei atau Universitas Pengobatan Cina Jiangjing. Bisakah Fang Qiu mengambil tempat pertama lagi? Nyonya Rumah berkata sambil tersenyum, membuat suasana menjadi. Semua siswa yang bersirkulasi menjadi sangat gugup dalam sekejap. Tak satu pun dari mereka berpikir bahwa Fang Qiu telah memenangkan orang lain dan berhasil mencapai final. Meskipun ini hanya gunting batu kertas yang paling umum, gameplay ini bergantung sepenuhnya pada keberuntungan dan tidak ada hubungannya dengan keterampilan. Fang Qiu tidak hanya memiliki tangan yang cepat, tetapi juga dia sangat beruntung. Dia benar-benar berhasil sampai ke final dengan gunting batu kertas. Betapa beruntung. Tut, luar biasa. Tepat ketika semua orang memusatkan pandangan mereka pada Fang Qiu dan Jiang Mengji tiba-tiba tersenyum dan berkata, "Teman sekelas lama, sebagai anak laki-laki, haruskah kamu menunjukkan sikap sopan dan membuat konsesi kepadaku?"